Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak kita bernafas baru di subuh atau dini hari tadi, sampai sholat subuh dan pagi hari ini kita mengawali aktivitas tazkirah, semuanya itu bisa hanya karena nikmat Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kita ada pedoman, motivasi untuk menjadi orang yang baik dalam menjalani kehidupannya. Disitulah kita sangat mengenal hadis yang populer bahwa may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, yufaqihu fid dini, maka ia akan meluangkan waktu, punya himmah, punya iktikad untuk mempelajari agamanya, lalu ia faham ajaran agamanya. Karena dengan faham agamanya, dia akan melakukan hal-hal yang memang sesuai tuntunan syariat Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema yang seringkali masih meluangkan waktu bagi kita untuk belajar dan belajar. Masih ada sebagian orang yang memperdebatkan, tapi kalau dipelajari ternyata ada kejelasan di dalamnya. Pagi hari ini kita mengangkat tema yakni berdoa di kuburan. Boleh apa tidak? Kalau tidak boleh, apa dasarnya? Kalau boleh, juga apa dalilnya? Lanjutannya, kalau boleh berdoa di kuburan, bagaimana caranya? Nah, pemirsa sekalian, berdasarkan itulah, ayo kita bertazkirah lagi. Pagi hari ini saya mengetengahkan hadis yang menjadi kunci. Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja, artinya tidak di dalam Bukhari. Jadi Muslim. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal kuntu nahaitukum, dulu nahaitukum, saya telah melarang kalian. Dulu. Harus jelas kata dulunya nih, agar tidak perdebatan yang tidak pernah bisa difahami secara tuntas. Dulu saya pernah melarang kalian an ziyaratil kuburi, men ziyarahi kubur. Dulu. Fazuruha. Makna hadis ini bisa ada huruf atau ada kalimat yang disembunyikan di dalamnya.
fal'ana fazuruha. Karena kuntu nahaitum, karena dulu saya pernah melarang, maka fal'ana, maka sekarang fazuruha, ziarahi itu kubur. Apa artinya pemirsa sekalian? Sangat jelas bahwa memang Rasulullah pernah melarang orang menziarahi kubur, tapi sekarang silahkan ziarahi kubur. Di sini saya mau tegaskan pemirsa sekalian, kalau ada di antara kita menemukan hadis yang masih melarang ke kuburan, berarti itu hadis dulu. Bahasa anak-anak doeloe. Itu harus tegas supaya kita produktif dalam memaknai agama. Tidak boleh dibalik-balik. Hadisnya sudah jelas tadi boleh, masih diambil hadis yang lama. Kira-kira gitu. Tapi kita elaborasi lebih lanjut setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis yang saya kutip tadi, riwayat Muslim dalam sahihnya, maka boleh bahkan menjadi sunnah ziarah kubur. Ada pertanyaan sebelum kita baca lafal doa-doanya. Untuk apa menziarahi kubur? Nah, itu kok sudah mati? Pertama, itu tadi. Karena ada kalimat atau fi'il amar di situ, fazuruha, dan Nabi juga mencontohkan ziarah kubur, maka dia menjadi punya konsekuensi. Dia menegaskan bahwa ziarah kubur salah satu sunnah dianjurkan dalam Islam. Kita harus bertanya, karena memang hadis ini punya tingkat keseriusan untuk memahaminya. Untuk apa ziarah kubur dan kenapa dulu dilarang? Ini jawabannya nih. Untuk ziarah kubur pertama, saya sudah katakan tadi menjadi sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, agar kita yang dibekali oleh Allah akal mengambil iktibar bahwa sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, seamir apapun orang, masuk semua kuburan. Adakah yang tidak masuk? Kalau ada yang tidak masuk, cuma belum saja. Apa artinya?
menjadi iktibar bagi kita bahwa memang semua hamba Allah akan masuk ke kuburan di mana tidak ada modalnya kecuali amal baik di dunia ini. Itu dua tujuan yang pokok bisa kita sebutkan. Oleh karenanya pemirsa sekalian, menziarahi kubur itu bagi yang al-qasiyati qulubuh, bagi orang yang keras hatinya, tidak mudah mengikuti syariat, suka berdebat, pendapatnya saja yang benar, maka itu akan melembutkan hatinya. Jadi 3 manfaat minimal ya, banyak sebenarnya, saya hanya cukupkan 3. Dia menjadi sunnah Rasul. Yang kedua, kita mengambil iktibar dalam hidup ini. Yang ketiga adalah melembutkan hati seseorang. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau kita ziarah kubur? 1, membersihkan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Saya mau jelaskan hadisnya. Kalau masalah kebersihan, itu etikanya, kalau dia sunnah itu kuburan diziarahi, masa kita mau menziarahi yang kita luka-luka kalau masuk? Karena banyak duri. Pekuburan itu ada di samping kampung, masa kita biarkan kotor itu kuburan? Kan kira-kira itu, rasionalnya begitu itu. Maka sebaiknya dibersihkan. Yang berikut, terutama kalau kita bersihkan kuburan orang yang berjasa, atau saya istilahkan, sangat berjasa menjadikan kita ini manusia. Siapa itu? Tentu pasti kedua orang tua kita. Datang sekedar membersihkan saja, andai kata belum sempat berdoa, sudah merupakan bakti kepada kedua orang tua. Dengan catatan, sebelum ia mati, kita juga sudah berbakti kepadanya. Membersihkan kuburannya dengan itu juga kebaktian. Apa namanya? Amal, kira-kira gitu. Itu. Yang berikutnya, yang bisa dilakukan adalah berdoa. Hari ini saya mau ke dalil saja, supaya tidak dianggap hanya penjelasan. Saya mau kasih hadisnya 1. Masih kembali riwayat Muslim. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa intolaktu ala asrihi, saya pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ikut kepada Nabi, bukan menceritakan. Hatta ja'al baqi'ah. Hatta ja'al baqi'ah. Saya ikut terus kepada Nabi, di belakang Nabi. Ya namanya ikut pasti di belakang. Sampai datang kepada Al-Baqi'. Ada pekuburan di tanah suci sana namanya Baqi'. Pekuburan umat Islam. Faqama. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia berdiri di kuburan. Ini jelas. Fa'atalal qiyamah. Lama-lama dia berdiri. Fa'atala itu agak kasih panjang. Tidak terlalu lama, tapi tidak sekadar berdiri juga. Sekadar berdirikah? Ternyata tidak. Apa yang dilakukan? Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marratin. Saya ulang. Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marratin. Dia mengangkat, atau Rasulullah SAW mengangkat tangannya 3 kali. Dipahami di zaman Rasul, Nabi hanya mengangkat tangan pada saat memberikan penghormatan dan terutama pada saat berdoa. Nah, karena ini di kuburan, maka hadis ini disimpulkan Nabi mendoakan orang-orang yang ada dalam kuburan itu. Ini isyarat bolehnya berdoa di kuburan. Pemirsa sekalian, saya mau tambahkan sedikit. Kenapa Pak Deng? Nah, pernah dilarang oleh Rasulullah SAW datang ke kuburan sesuai hadis Muslim tadi yang pertama? Karena ada illat. Dahulu orang ke kuburan, termasuk yang dipraktekkan Arab jahiliyah adalah
kalau dia ke kuburan belum tercerahkan. Kalau dia ke kuburan bukan ingat sang pencipta. Dia datang berdoa di kuburan, menganggap kuburan itu memberikan sesuatu manfaat kepada kehidupannya. Dulu. Ini dulu, ini menjadi tema juga ini. Dulu. Karena itu tidak boleh. Jangan sampai berdoa kepada yang selain sang Khalik, padahal ada dalilnya tidak boleh, maka dilarang. Bahkan pemirsa sekalian, seperti yang kita paham, Tazkirah pagi hari ini hanya mengulangi saja, hanya menyegarkan saja. Kan ada ayatnya itu. Was'alullaha min fadli. Mintalah hanya kepada Allah kelebihan atau rahmatnya Allah. Saya lanjutkan dengan sebuah hadis. Idza sa'alta, apabila kamu meminta, berdoa, maka wa idza sta'anta fasta'in billahi. Kalau kamu minta atau minta tolong, maka tidak boleh kepada selain Allah. Di mana saja kamu, baik di masjid, kepada Allah. Termasuk kalau bersiar ke kuburan, berdoanya kepada Allah. Selamatkan diri dan selamatkan orang tua kita yang kita doakan atau kerabat kita yang kita doakan dan seluruh kaum muslimin kepada Allah, bukan ke kuburan. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilat sehingga kata kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi, alat atau sebab atau pernahnya dilarang ziarah kubur, termasuklah di dalamnya berdoa dan hal-hal lain, karena sebelumnya orang kalau datang ke kuburan itu yang dia minta doa kuburnya atau orang-orang yang di dalamnya. Padahal seperti yang sudah masyhur bagi kita, itu namanya musyrik. Tidak hanya di kuburan, sebenarnya kita harus tegas di situ. Berdoa kepada selain Allah di mana saja, itu kuncinya. Tapi memang ulama kita seringkali menerapkan teori hukum syaddud dzari'ah. Bahwa oh ya, kalau di masjid kan pasti kepada Allah. Memang simbol masjid saja sudah Allah. Yang seringkali dan memang pernah terjadi dulu adalah orang berdoa di kuburan karena menganggap itu karamah. Punya kelebihan kuburannya. Itu. Nah, Ustadz tadi pernah menyampaikan bagian dari berdoa di kuburan tadi adalah atau saya kasih contoh begini pemirsa sekalian. Kita itu ada doa
Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ada doa itu. Ini artinya mendoakan orang mati itu justru dilengketkan dalam setiap kali kita melaksanakan atau berdoa dalam sholat. Apa artinya? Mendoakan orang mati boleh di tempat sholat. Di kuburan bagaimana? Sama bolehnya. Bolehnya ya. Dengan catatan saya harus juga kasih ketegasan bahwa harus sangat tercerahkan. Sekali lagi ya, harus sangat tercerahkan bahwa dia tidak ada nuansa menganggap ada kekuatan dan karamah dari kuburan tertentu. Tidak ada. Itu dulu. Kalau ulama kita menerapkan syaddu dzari'ah itu maksudnya gini pemirsa sekalian. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa kalau ada instrumen-instrumen yang berpotensi mendatangkan mudarat, termasuk kalau dalam hal ziarah kubur ini, berpotensi mendekati kesyirikan, maka memang ada ulama yang sekali melarang. Tapi ini kan tidak boleh menjadi umum. Misalnya, orang-orang yang sering ke pengajian, dia tercerahkan. Dibanding orang-orang yang memang masih seringkali praktek-praktek itu. Ya memang harus ada aturan membatasinya. Jadi sangat bijak, itu luar biasa memang ya. Kalau kita mau menuntut ilmu, carilah ilmu asli. Dari ulama-ulama mutaqaddimin lewat kitab-kitab klasik. Apa yang saya sampaikan ini saya teringat dari kitab Fathul Qarib. Dijelaskan di dalamnya instrumen-instrumen yang menyebabkan dulu Nabi melarang dan sekarang membolehkannya. Karena ini yang penting kita pahami. Nah, pemirsa sekalian, saya mau tambahkan pendapat ulama. Ulama 4 atau imam mazhab yang 4 itu terbagi 2. Saya baca. Madhab jumhurul ulama'il Hanafi wa Syafi'iyah wal Hanabila. Jumhur ulama Hanafi, Syafi', Hambali, ila annaha la tukrahu qira'atul Qur'ani fil maqabir. Tidak makruh membaca Al-Quran di kuburan. Siapa? Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mana satu? Nah, ini yang satu, Imam Malik. Imam Malik itu menganggapnya makruh mutlak, bukan haram loh ya. Ini umat harus kalau agama mengatakan makruh, jangan melangkah ke haram. Karena dampaknya beda. Imam Malik dari antara 4 imam mazhab, hanya Imam Malik yang menegaskan makruhnya baca Quran di kuburan. Ilatnya sebenarnya sama. Karena jangan sampai rajin baca Quran di kuburan. Karena itu tadi mendekat-dekati. Oh, dia baca Qurannya di mana? Pernah nggak di masjid? Pernah nggak di rumahnya? Quran di rumahnya. Itu sebenarnya searah ini pendapat ulama kita. Intinya, Imam Malik memakruhkan baca Quran di kuburan karena dekat dengan prinsip syaddu dzari'ah, memotong, mengkat yang berpotensi mendatangkan mudarat. Mudarat dalam ziarah kubur adalah berpotensi dekat-dekat dengan kesyirikan. Sebagai catatan pemirsa sekalian, bahwa berdoa di kuburan berdasarkan yang saya review pagi hari ini boleh, memang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW sebelum umat tercerahkan.
Tapi pada saat umat diyakini tidak lagi menyembah selain Allah, dan dimanapun tepatnya dia Allah yang dia sembah, di masjidnya, di rumahnya, termasuk kalau menziarahi kuburan kerabatnya, kepada Allah doanya, maka fazuruha. Tapi memang harus kita sangat tersadarkan, sangat tercerahkan semuanya, tidak dekat-dekat dengan kesyirikan. Pemirsa sekalian, bahwa boleh berdoa di kuburan, boleh, mari kita lakukan dan dengan niat menjadi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbatas yang bisa saya sampaikan pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.